Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana alam kini datang bertubi-tubi hingga menyebar di berbagai Nusantara. Banyak arti yang terjadi di setiap bencana, entah itu penyebab ulah tangan manusia ataukah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa peristiwa bencana alam terjadi karena ada penyebab dosa-dosa manusia sendiri yang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teguran atau peringatan di dalam Al-Quran menjelaskan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di dalam Quran Surah Al-Fusilat ayat 16. Kami meniupkan angin topan yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Padahal, siksa akhirat lebih menghinakan, sementara mereka tidak diberi pertolongan. Peringatan tersebut sudah jelas, maka kami tim Santri Misteri akan membuktikan lebih dalam lagi secara gaib, maka tonton terus video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menguak dari sisi gaib tentang terjadinya suatu bencana alam lagi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Pakis. Telah terjadi hujan badai disertai dengan luapan air pada Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Dari kejadian itu, coba kita akan menguak ada pesan apakah atau ada terjadi apakah di balik semua yang terjadi itu dari sisi gaib. Jadi saya ingatkan bagi para pemirsa Santri Misteri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kita terus bisa berkarya mengembangkan, menguak apa hal-hal yang terjadi di sekitar kita dari sisi gaibnya. Semoga bisa menjadikan suatu pembelajaran, menjadikan suatu renungan untuk kita semua, biar kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan ini. Biar tidak berlama-lama, biar kita tahu apa sebenarnya pandangan gaib atau dari segi gaib tentang terjadinya badai, hujan serta angin itu. Dari sisi gaib itu ada petanda apa? Langsung saja kita buat bersama kami. Langsung saja saya akan mencoba untuk menghadirkan atau mengundang sosok gaib yang mengetahui tentang terjadinya badai di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Pakis. Salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang terjadinya bencana badai hujan angin di wilayah Pakis, Malang, Jawa Timur kemarin tanggal 15 Desember tahun 2020. Saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk. Silakan hadir. Selain makhluk yang saya tunjuk semuanya terkumpul, tidak bisa berkata-kata makhluk ini. Saya undang yang bisa hadir, bisa bicara.
Ini dari bangsa. Saya bangsa Siluman. Dengan bangsa Siluman. Siluman apa? Siluman macan. Siluman macan, siluman harimau. Ya, Sebelum masa kecil itu dari mana? saya dari suatu tempat. Dari suatu tempat. Ya, Kok bisa di sini gimana ceritanya? ada yang membela saya. Ada yang baru masuk ke sini. Ya, Jadi saya mau tanya, apakah kamu mengetahui tentang terjadinya badai kemarin yang terjadi di wilayah Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur? kami tahu. Seberapa tahu kalian tentang kejadian? Kami melakukan. Oh, kalian melakukan. Terus atas perintah siapakah kalian melakukan? Dan bertujuan untuk apa? Atas perintah dari paduka kami atau pemimpin kami. Tujuannya? Memberitahu atau mengasih pelajaran kepada semua makhluk bangsa manusia yang selama ini melakukan kesalahan atau lalai dengan menjalankan tugas bahwa dia adalah seorang makhluk ciptaan Sang Kuasa. Terus sebelum kita tanya lagi jawab, saya ingin tahu. Jenengan tadi bilang siluman harimau atau siluman macan. Kok bisa jadi siluman macan itu dulu semasa hidup pernah melakukan amalia apa? Kami melakukan kesaktian. Melakukan apa namanya? Kesaktian. Melakukan kesaktian gimana? Belajar kesaktian. Oh, belajar kesaktian. Terus akhirnya jadi siluman harimau ini. Ya, Boleh tahu dulu masa hidupnya di masa apa? saya masa kerajaan Masa kerajaan. Kerajaan mana? Sinosari. Oh, kerajaan Sinosari. Ya, Berarti di wilayah Malang itu juga ya. ya. Terus kira-kira kalian itu diperintahkan oleh pimpinan kalian untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, atau gimana, atau kenapa kok sampai ditegur di wilayah itu namanya sudah terjadi apa? Seluruh makhluk bangsa manusia sudah melupakan Sang Kuasa dengan cara mereka sendiri melakukan banyak dosa atau banyak perbuatan yang dilarang oleh Sang Kuasa, seperti menyekutukan Sang Kuasa, melakukan keribaan, melakukan perzinaan, ataupun seluruh manusia yang sudah melupakan kuasa. Mereka semua sudah senang dengan kehidupannya sendiri, lalai dalam menjalankan suatu apa yang diperintah Sang Kuasa. Banyak manusia seperti itu yang ada di tempat saat ini kami tegas. Makanya teguran dari Sang Kuasa yang ditugaskan kepada para bangsa seperti kami yang menjalankan. Terus dari dampak yang kalian perbuat itu kira-kira akan terjadi apa saja di wilayah situ? Untuk saat ini banyak tempat pembunian bangsa manusia yang kami hancurkan. Banyak tempat atau rumah-rumah pemukiman warga yang hancur. Nah, kira-kira apa kok pemukiman bisa dihancur? Apakah pemukiman itu dibangun dengan harta-harta yang kurang diridhoi Allah? Salah satunya seperti itu. Salah satu penghuninya banyak yang membutuhkan Sang Kuasa, seperti minta kesana kemari terhadap orang-orang seperti banyak dukun. Kalau orang-orang yang katanya mengetahui masa depan, tapi ternyata itu hanya
seolah-olah dibudaya bangsa-bangsa seperti bangsa-bangsa iblis. Ya, padahal kalau dilihat dari wilayah geografi, wilayah itu kan wilayah dataran tinggi. Kenapa kok bisa sampai terjadi banjir juga? Semua sudah diatur oleh Yang Kuasa. Kami hanya menjalankan tugas perintah dari pimpinan kami. Semua itu sudah tersurat. Nah, iya, maksud saya gini loh. Kan kalau secara logika harusnya air itu kan mengalir ke bawah. Sedangkan di wilayah situ kan termasuk wilayah dataran tinggi. Ternyata juga bisa terjadi banjir di wilayah situ. Ya, kira-kira air ini kenapa kok tidak turun ke bawah, kok muter aja di wilayah situ? Kami semua mengarahkan atas perintah dari pimpinan kami. Kami semua mengangkat air ke atas. Kami juga membuat seperti angin-angin yang berusaha kencang. Terus kira-kira kalian melakukan itu butuh berapa banyak pasukan untuk melakukan itu? Kami butuh 3 miliar. 3 miliar sudah bisa membuat kayak itu. Itu dari bangsa saya saja. Terus selain dari bangsa Surma, ada bangsa-bangsa yang lainnya yang ikut. Ada Bangsa atas kami, bangsa Jaya. bangsa Kayangan. Oh, bangsa Kayangan juga ikut peran di situ. Terus kaitan terjadinya bencana yang terjadi saat ini di Malang ini dengan rentetan terjadinya bencana di sekitar Malang seperti di Semeru atau di wilayah mana yang banjir saat ini? Semuanya ada kaitannya. Semua para makhluk seperti bangsa manusia yang lalai dalam menjalankan mereka sebagai manusia atau terhadap sang kuasa. Semua deretan semua yang terjadi itu adalah semuanya adalah teguran yang pasti, teguran dari sang kuasa atas kelalaian mereka sendiri. Terus setelah di daerah itu akan terjadi pergerakan kalian di wilayah mana lagi? Atau hanya di situ saja? Atau ada tugas lainnya di tempat yang lain? Kami hanya ditugaskan di tempat itu saja. Yang lain ada. Cuma hanya satu pemimpin di wilayah seperti daerah sini. Hanya satu pemimpinnya. Hanya satu pemimpinnya. Berarti pemimpinnya tadi yang lebih mengetahui akan terjadi di mana nanti ditugaskan anak buahnya itu. Benar sekali. Tapi kira-kira di wilayah mana lagi setelah dari situ nanti akan terjadi mungkin bencana apa lagi dari rentetan ini nanti, mungkin setelah terjadinya angin badai itu tadi akan berdampak ada bencana susulan yang lainnya atau tidak di tempat itu? Ada. Apa? Banjir. Nah, kemarin ini airnya sudah naik mengenangi jalan. Yang dimaksudnya kalian banjir itu apa? Akan terjadi luapan air yang lebih besar lagi dari kemarin. Kalau bangsa-bangsa seperti manusia yang ada itu tidak mengeluarkan peringatan dari sang kuasa, akan ditambah yang lebih besar lagi. Nah sekarang gini, kan di situ kan bukan, kan tidak semua kan ya, di situ tidak semua yang melakukan perbuatan yang seperti sama sebutkan tadi. Berarti di situ kan juga ada orang yang mungkin berbuat baik, menjalankan perintah-perintah dari Sang Maha Kuasa, ya Allah. Nah, terus bagaimana nasib mereka yang berbuat baik itu? Apakah mereka juga mengalami dampak dari perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah di sekitarnya itu? Kalau dampak tetap ada, tapi tidak sebegitu parah
dengan orang-orang yang lalu dalam menjalankan perintah Sang Kuasa. Berarti mereka masih ada diselamatkan itu sama Allah. Benar sekali. Kami semua menegur kepada orang-orang yang lalai. Kalaupun ada orang-orang yang selalu mengingat Sang Kuasa, itu sebagai pembelajaran kepada mereka. Terus dari rentetan terjadinya bencana ini, kira-kira ada hubungankah, ada kaitankah dengan sosok yang disebut sang yang bercahaya nirwana itu, ataukah sosok yang lainnya yang mungkin orang-orang Jawa mengenal dengan sosok Satrio Pinggir? Ada kaitannya. Kaitannya apa? Kalau seluruh bangsa-bangsa seperti bangsa manusia yang lalai, mereka semua akan dihancurkan, tak? Nanti kalau suatu saat sosok-sosok yang dengan kata-kata dari sudah muncul, sosok seperti itu akan membangun budi luhur para manusia yang lain terhadap Sang Kuasa, akan memperbaiki suatu anak-anak gimana caranya yang baik agar bisa mengingat Sang Kuasa. Sosok-sosok tadi akan menata gimana semua sikap-sikap ataupun semua perbuatan-perbuatan manusia yang ada di tanah Nusantara ini. Berarti ini ibarat suatu bangunan yang mau diperbaiki lagi. Jadi mungkin tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang keropos-keropos itu justru malah dirobohkan saat ini. Berarti suatu pertanda peradaban baru akan muncul. Tapi kami mohon maaf, kami tidak bisa mengatakan kapan hal itu terjadi. Ya, tidak apa-apa. Tadi dan dengan di sini kan hanya ingin tahu di mana apa yang terjadi di sana. Berarti dari cerita dunia ini adalah pertanda apa yang terjadi saat ini adalah pertanda akan munculnya peradaban baru ini. Ya sekali. Ya sudah, terima kasih. Mungkin saya sudah mengganggu tugas panjenengan. Silakan dilanjutkan tugasnya. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Sambil kembali, terima kasih. Saya mohon maaf dan saya mohon pamit. Ya, silakan saya bantu keluar ya. Bismillah. Yang tadi para pemirsa Santri Misteri, apa yang kita dapat informasi dari sisi gaib tentang terjadinya badai keputing beliung di wilayah Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi semuanya tetap berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusianya sendiri. Jadi kalau ini dijadikan suatu teguran pengingat bagi kita yang memahami, mari kita berubah. Tetapi kalau bagi yang nggak merasa ini suatu teguran atau peringatan, ya jadi ini musibah. Karena satu orang, dua orang, atau berapa orang yang melakukan, kasihan yang tidak ikut melakukan. Apa yang tidak ikut melakukan pun juga akan mendapatkan dampak dari perbuatan-perbuatan kita yang kurang bagus. Nah, dari itu mari kita segera kembali. Jalan satu-satunya adalah kembali kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dengan secara kafah. Jangan dipilih-pilih, yang cocok dipakai, yang nggak cocok ditinggalkan. Jangan seperti itu. Kalau kita sudah yakin, ya harus kita jalankan sepenuh hati. Dan dari sisi ini tadi terbesit satu berita yang juga mungkin bisa dipercaya atau tidak percaya, terserah bagi para pemirsa yang memahaminya sendiri. Semoga menjadikan ilmu
disimak di video ini tadi. Saya tutup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.